Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurjaramaya Sopa dengan NIM 21323111023. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penderita pneumonia. Nah, baik, di sini ada definisi. Nah, apa sih pneumonia itu? Nah, pneumonia ini adalah peradangan akut pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Pneumonia ini juga dapat menyerang salah satu atau kedua paru-paru, dan gejala yang dirasakan dapat bervariasi mulai dari ringan hingga sangat parah. Nah, baik, di sini juga ada gejala dari pneumonia tersebut. Nah, yang pertama itu ada demam, yang kedua juga ada batuk, yang ketiga ada kesulitan bernapas, yang keempat nyeri dada saat bernapas, dan yang terakhir yaitu sakit kepala. Nah, di sini ada pencegahan dari pneumonia tersebut. Nah, untuk pencegahannya itu dapat dilakukan melalui 3 tingkatan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, di sini ada pencegahan primer. Nah, untuk pencegahan primer itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi sendiri itu ada yang disebut dengan vaksinasi pneumonicus atau PCV. Nah, ini tuh untuk melindungi terhadap bakteri Streptococcus atau pneumonia. Yang kedua ada vaksinasi influenza, dan ini tuh untuk mencegah flu yang dapat memicu pneumonia. Dan selanjutnya ada hidup sehat dan edukasi kesehatan. Nah, ini tuh dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas. Dan yang keempat, menghindari kontak dengan orang yang sedang menderita saluran pernapasan. Yang kelima ini tuh tentang edukasi kesehatannya. Nah, untuk edukasi itu sendiri yaitu memberikan edukasi tentang resiko pneumonia terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, bayi, dan lain sebagainya. Nah, baik, di sini ada pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan sekunder itu sendiri itu ada deteksi dini dan pengobatan dini. Nah, untuk yang deteksi dini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada mendorong masyarakat segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, atau nyeri dada. Yang kedua, pemeriksaan medis, termasuk ronsen dada, dan uji laboratorium jika diperlukan. Nah, untuk pengobatan dini, yang pertama itu menggunakan antibiotik sesuai penyebab pneumonianya. Nah, yang kedua, memberikan terapi suportif seperti oksigen jika pasien mengalami kesulitan bernapas. Nah, di sini ada pencegahan tersier. Untuk pencegahan tersier ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama itu ada rehabilitasi paru dan edukasi pasca sembuh serta monitoring komplikasi. Nah, untuk rehabilitasi paru ini tuh yang pertama itu latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru. Yang kedua itu fisioterapi dada untuk membantu membersihkan lendir di saluran napas. Yang ketiga itu yaitu kontrol penyakit penyerta. Yang keempat itu mengelola penyakit seperti diabetes atau penyakit paru kronis. Nah, untuk edukasi pasca sembuh serta monitoring komplikasi ini sendiri ada meningkatkan pemahaman pasien agar menjaga pola hidup sehat dan mengikuti jadwal kontrol kesehatan. Yang kedua yaitu membantu resiko komplikasi seperti abses paru, efusi pleura, atau gagal napas. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat
dapat disimpulkan bahwa pneumonia ini adalah infeksi pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur dengan gejala seperti demam, batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Dan untuk pencegahannya itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pencegahan primer. Nah, ini tuh bertujuan untuk mencegah pneumonia sebelum terjadi melalui vaksinasi dan menjaga kebersihan hidup sehat dan menghindari asap rokok serta polusi. Dan untuk edukasi kesehatan juga penting, terutama untuk kelompok rentan. Nah, yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, ini tuh fokus pada deteksi dini dan pengobatannya itu tepat waktu, seperti pemeriksaan medis atau pemberian antibiotik. Nah, yang terakhir yaitu ada pencegahan tersier. Nah, ini tuh untuk mencegah komplikasi setelah pneumonia dengan rehabilitasi paru, pengelolaan penyakit penyerta, dan pemantauan risiko komplikasi. Nah, mungkin untuk pemaparan materi mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penderita pneumonia ini sudah cukup, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam kata. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.